Selamat pagi, shalom. Wow, luar biasa ya. Kita kembali beribadah dan kita akan lihat kembali kebenaran firman Tuhan masih dengan tema besar mati untuk berbuah. Dan sekarang kita akan coba lihat di dalam kitab Injil Yohanes untuk kita melihat konsep itu. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan belajar sama-sama tentang hal ini. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai 26. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai 26. Mari kita perhatikan kebenaran ini. Saudara-saudara, kita baca bersama-sama, sudah dapat semua ya? Baik, yang ganjil atau yang ayat 21, 23 selanjutnya itu Bapak Ibu bisa membacanya. Yang genap, ayat yang genap saya yang membacanya. Dan kita bersaut-sautan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. 21. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. 23. 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 25. Sama-sama 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, kalau kita membaca perikop ini pelan-pelan dari atas, bahwa ini menunjukkan ada sesuatu hal yang Tuhan sedang ajarkan kepada murid-muridnya. Dan tentunya hari ini juga kita menangkap sesuatu itu. Di ayat ini, ayat 20, saya kasih contoh ya, kita mulai ya. Di antara mereka yang berangkat beribadah pada hari itu terdapat beberapa orang Yunani, bukan Yahudi. Nah, ini sebenarnya memberikan sebuah makna yang harus bisa ditangkap, bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk orang Yunani. Kalau kita baca Roma 1, Paulus bilang, aku tahu itu apa yang disebut Injil itu kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan bukan saja orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ya, Roma 1 ayat 16 Anda coba lihat di situ sebentar ya. Anda bisa lihat, aku mempunyai kesaksian yang kokoh katanya ya, bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, orang Yunani ini mengindikasikan kepada bangsa-bangsa kafir atau orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Mesias. Orang-orang Yunani ini adalah orang-orang yang di luar sana. Kalau dalam konteks kita sekarang, orang-orang yang di luar sana yang belum diselamatkan. Menariknya, mereka berangkat pada hari raya itu beribadah juga. Itu artinya mereka rindu. Ada sebuah kerinduan.
untuk mereka bisa mengenal Kristus. Mereka punya kerinduan untuk mengenal siapa Yesus itu. Mereka berkerinduan untuk bisa diselamatkan juga. Orang-orang Yunani itu sekarang banyak di luar sana. Halo, tetanggamu bisa termasuk orang Yunani. Tanda kutip ya, bukan berarti suku, tidak. Tapi konsep teologisnya ini. Jadi orang-orang Yunani itu orang-orang kebanyakan di luar sana, di luar kita ibadah, di luar kita yang sudah percaya, mereka ingin berjumpa Tuhan. Dan waktu itu mereka pergi ke Filipus. Saya percaya ya, ada banyak orang dia belum mengenal Yesus itu, dia belum mengenal siapa Tuhan, tapi dia ingin rindu, maka dia bukan langsung kepada Yesus, tapi dia melalui orang-orang yang sudah percaya pada Yesus. Amin, saudaraku. Orang yang sudah mengenal Tuhan, dia rindu sekali orang ini menjumpai Yesus juga, mengajak dia untuk bersama dengan Yesus, untuk dia mengerti Yesus, untuk dia bisa bertemu Yesus, begitu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di luaran sana banyak orang ingin lebih mengenal Tuhan, tapi tidak berani langsung ke Tuhan. Nangkap maksud saya? Dia tidak punya sesuatu yang dia rasa percaya diri ketemu Tuhan. Bisa saja karena dosanya banyak, begitu bisa saja. Tapi juga bisa karena memang sama sekali dia tidak mengenal. Mungkin selentingan-selentingan saja. Mungkin dari orang-orang yang berbicara tentang Yesus, karena dia belum orang percaya. Dia baru mendengar dari berita-berita atau dari orang-orang tertentu tentang Yesus. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang demikian di luaran sana sama seperti orang Yunani ini, dia pergi menemui murid Yesus. Nah, dia menemui saudara. Dia mengajak saudara, aku mau ketemu Tuhan. Mereka punya kerinduan. Tapi bisa saja mereka merasa tidak layak seperti saya bilang. Dan mereka juga mungkin saja tidak mengerti siapa Yesus itu. Lalu Filipus mendengar hal itu, mengajak Andreas temannya lagi. Mengapa perlu dia mengajak Andreas? Saya dalam cara berpikir saya ini, untuk meyakinkan Yesus perlu teman, supaya bersama-sama ayo kita ceritakan pada Yesus bahwa ada orang yang mau bertemu dengannya. Ini orang yang tidak percaya, orang Yunani. Ingat ya, Yesus dan seluruh murid-muridnya itu adalah orang-orang Yahudi. Murid-murid Yesus itu kebanyakan, sebagian besarnya itu adalah orang Yahudi. Dan ada orang Yunani yang mau datang, sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga murid-murid Yesus semuanya, murid Yesus, mohon maaf, Filipus dan Andreas ini berharap Yesus bisa menemui orang-orang itu. Sehingga semua orang bisa percaya Yesus, tentunya demikian. Dan jawaban Tuhan itu sepertinya bertolak belakang. Ada orang sekali lagi yang mau bertemu Yesus. Filipus, Andreas memberitahu kepada Tuhan, ini loh guru, ini loh Tuhan, ada orang yang mau ketemu denganmu. Ini orang-orang Yunani ini mau datang nih menemuimu. Tetapi Yesus berkata, ayat 23, dijawabnya dengan agak sedikit bingung pasti ini. Karena Yesus bilang, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Apa maksudnya dimuliakan? Maksudnya telah tiba saatnya bahwa Yesus akan mati. Yesus pasti akan mati. Luar biasanya, ada orang mau datang pada Yesus. Dijawab Yesus dengan, tiba saatnya, sudah tiba sekarang, anak manusia itu
akan dimuliakan. Maksudnya diri sendiri, dia sendiri maksudnya, Yesus sendiri akan dimuliakan. Bagaimana maksud dimuliakan itu? Kita baca ayat 24, itulah bicara tentang mati. Jadi Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya bahwa sebenarnya ada satu hal yang teramat penting yang harus dimengerti oleh mereka. Mereka harus menyadari bahwa orang Yunani yang di luar-luar sana itu semuanya yang mencari Yesus, sebenarnya Yesus sedang berkata, sudah tiba saatnya aku mati. Mati untuk apa? Mati untuk mereka-mereka itu semuanya. Mati untuk itu semua orang Yunani itu. Disinilah saudara-saudara, Anda harus menyadari bahwa Yesus menjawab itu dengan sebuah hal, bukan hanya sekedar mau lihat Yesus, tapi Yesus sendiri ingin menyelamatkan mereka. Jauh lebih penting bagi Yesus, dia mati. Dia mati untuk apa? Menebus dosa-dosa semuanya. Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan ini, saya berpikir ya, murid-muridnya ngerti nggak ya gitu ya. Mau datang menemui Yesus, Yesus bilang, tiba saatnya aku mati. Ingat baik-baik, murid-murid Yesus sudah berulang kali dibilang Yesus mati dan bangkit, nggak percaya-percaya. Sampai 3 kali Yesus bilang pun mereka masih nggak percaya. Untuk yang ini juga Yesus katakan lagi, aku harus mati. Dan yang luar biasa adalah Yesus buat sebuah perumpamaan yang harusnya murid-muridnya bisa mengerti. Dan biasanya Yesus mengajar banyak orang melalui perumpamaan-perumpamaan sederhana yang ada di zaman itu, yang pada saat itu dalam konteksnya di zaman Yesus itu ada. Banyak ya kalau dibaca di Alkitab, banyak contoh-contoh. Contoh orang pernikahan, kambing domba, perumpamaan-perumpamaan pelita, perumpamaan dirham yang hilang. Ini salah satu yang terpenting adalah biji gandum. Di sana itu orang kalau nanam biji gandum itu akan dijatuh di tanah dan mati. Nanam semua yang namanya kalau biji gandum, namanya biji, itu kan berarti ada kehidupan di dalamnya. Ini biji, ini biasa biji gandum. Ada kehidupan di dalamnya dan kehidupan itu akan muncul jikalau dia mati. Saudara-saudara, hidup ini, kehidupan kita akan terpancar tak kala apa? Tak kala kita mati. Matinya itu bagaimana? Yesus sedang mengingatkan, aku mati, nanti ketika aku mati, ibarat biji gandum, nanti akan tumbuh, lalu dia akan berbuah banyak. Ya kan, biji gandum satu, lalu kemudian akan menghasilkan buah ketika tumbuh dalam prosesnya. Dan waktu buahnya banyak, dinikmatin orang dari satu biji gandum. Nah, biji gandum ini ibaratkan Yesus, dia harus mati, dan kemudian biji gandum itu harusnya akan tumbuh dan berbuah banyak. Proses kematian ini proses yang disebut dengan, di dalam hidup kita, proses kematian Yesus itu bisa kita alami melalui apa? Melalui baptisan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6. Mari kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-4. Sudah dapat? Oke, ayat 4 dan 5 ya, saya baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan
bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang hidup akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu, ayat 6-nya penting sekali ini. Lihat, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan mengambarkan diri lagi kepada dosa. Jadi proses kematian Yesus di kayu salib itu adalah proses yang kita juga alami melalui baptisan ketika kita ditenggelamkan, mati bersama Kristus. Matinya apa? Mati terhadap dosa. Katakan 2-3 ya. Mati terhadap dosa. Saudara-saudara, Anda dan saya perlu sadari bahwa mati di situ untuk kita yang hari ini ada karena Yesus. Dengarkan saya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan, Yesus matinya di kayu salib menyelesaikan dosa. Maka kita telah mengatakan kepada diri kita bahwa kita telah mati terhadap dosa itu karena Yesus sudah menanggungnya. Melalui baptisan itu kita telah mati juga terhadap dosa itu. Jadi kalau begitu sama dengan Kristus bangkit kita, harusnya kita juga menghasilkan buah. Amin. Harusnya begitulah. Mati kita menghasilkan buah. Mati terhadap dosa itu. Nah, dosa mana yang banyak orang bilang dosa yang mana? Sebenarnya dosa. Tapi untuk memperjelas, kitab Kolose mengatakan dengan begitu tegas bahwa kita harus mematikan yang namanya jenis dosa-dosa ini. Kolose 3 kita lihat ayat yang ke-5 dan ke-6. Kolose 3:5-6 bilang, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Perhatikan baik-baik penyembahan berhala. Dan ayat 6-nya bilang semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Perhatikan baik-baik penyembahan berhala. Orang Kristen, dengar ya, orang Kristen seringkali pasti mengatakan bahwa yang namanya setan-setan atau yang namanya dukun-dukun itu lebih kali diidentikan dengan penyembahan berhala. Makanya seringkali kalau mau dilayani ditanya itu, ada jimatmu, ada peganganmu, buang. Karena itu mendatangkan kutuk, harus dibakar, harus apa semua. Iya, itu benar. Tapi Anda tahu yang sama dengan cara itu, nah itulah dia penyembahan berhala, ngerti? Yang sama dengan itu sebenarnya, ya ini percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, sama itu dengan penyembahan berhala. Kalau engkau melakukan itu, sama kalau kau bilang, kalau kita katakan yang berdukun-dukun itu ada kutuknya, sama. Kalau ini pun Anda lakukan, sama ada kutuknya juga. Sekarang ini dunia yang begitu canggih dengan teknologi ini, banyak orang tanpa sadar sudah masuk dalam penyembahan berhala. Pornografi yang mengerikan. Saudara-saudara, aduh, kadang-kadang mengerikan menurut saya. Tapi kalau ngomong tentang yang namanya setan-setan apa semua, wah ditengkingi semua. Dalam nama Yesus. Tapi pornografi
nggak menang-menang di situ. Percabulan nggak menang-menang di situ. Apalagi serakah nggak menang-menang lagi di situ. Kadang-kadang saudara-saudara disebutkan di sini matikanlah, kita kadang-kadang anggap itu santai saja. Kata matikanlah itu artinya kalau ada pada kita akibatnya bisa fatal, itu maksudnya. Ngerti maksud saya? Makanya disuruh matikan. Jangan sampai muncul begitu. Nah, Anda mau berbuah banyak, harusnya kan tadi mati terhadap dosa karena Yesus sudah menyelesaikannya. Tapi Anda sudah menerima Yesus, sudah dibaptis ini, sudah puji Tuhan. Bangkit bersama Kristus juga, udah luar biasa. Hidup Anda sudah dibaharui. Tetapi di dalam area yang Kolose 3 ini masih bermain-main. Anda harus berhati-hati. Anda harus bisa taklukkan itu. Kata matikanlah jangan sampai ada. Anda harus betul-betul bisa menang. Katakan amin. Ini bukan hanya saudara saya, buat saya juga, semua kita. Hawa nafsunya ini, apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu banyak memang arti-arti. Kalau dibawa hawa nafsu akan apa? Makanan, kan hawa nafsu, nggak bisa kontrol. Nah, itu kan hawa nafsu, namanya nafsu. Uang, hawa nafsu juga itu. Mau memiliki sesuatu barang, sehingga dipaksa. Hawa nafsu nggak mampu tapi dipaksakan. Nggak bisa sebenarnya ini. Karena memang kekuatan daya dan dana itu tidak ada. Dipaksakan untuk ngambil. Itu namanya hawa nafsu. Hanya untuk apa? Hanya supaya orang lihat kita hebat. Menyedihkan orang-orang yang seperti itu. Apa kata, ada sebuah kalimat orang-orang suka di kampung kami sana di daerah Deli Serdang. Apa dibilangnya? Biarkan hancur, yang penting kesohor katanya. Biar hancur, yang penting kesohor. Oh iya, pokoknya dia terkenal gitu. Dilihat orang pokoknya hebat. Ada yang punya sawit yang hanya ratusan batang, tapi kemudian dengan sawit itu tentunya dia mau pulang kampung, menunjukkan sama di kampungnya apa yang terjadi padanya. Nggak cukup sebenarnya, nggak ada, tapi biar hancur yang penting kesohor. Maka dikreditlah mobil itu semua dengan segala macam, pergi ke kampung dengan supaya diperlihatkan sama orang kampungnya bahwa dia orang hebat, bahwa dia kaya. Nggak mau diketahui apa adanya. Pulang dari sana hancur semua. Akhirnya kebun sawit tadi pun digadaikan lah untuk menyelesaikan semua utang piutang. Mau beli mobil, beli emas, beli ini semua. Itulah hawa nafsu. Sama ada orang yang juga, tahu Anda, hawa nafsunya juga dalam dunia rohani nih. Ini juga sering terjadi bahwa dia merasa dasar teologinya paling benar, sehingga dia sudutkan orang lain, dia salahkan orang lain supaya dia merasa paling benar. Ini juga hawa nafsu juga ini. Saya suka bilang sama banyak teman-teman, teologiamu itu bisa salah. Alkitab firman Allah tidak pernah salah. Teologi itu datang dari pikiran-pikiran, mungkin tafsir sini terlalu banyak. Kalau tafsir prakteknya nggak datang. Yang paling bagus cobalah kau mulai, yang sederhana pun kau tahu, tapi kau praktekkan, itu jauh lebih berkuasa. Tapi sekarang kan banyak sekali, ribut semua di dalam. Di dunia YouTuber itu, aduh, saya mengatakan kepada saudara, hidup ini di dalam kita semuanya. Orang yang di luar sana butuh apa kepedulian kita. Dia tidak butuh teori-teori kita yang begitu dalam. Jadi ini harus dimatikan. Hawa nafsu, nafsu jahat, itu ada di dalam tuh. Serakah lagi, aduh, janganlah ada serakah. Ini bagian kita lah. Ini bagian orang lah. Yang ini milik kita dikasih, milik kita lah. Yang bukan jangan, ini namanya serakah kalau kita ambilin semuanya. Nangkap saudara-saudara?
Saya senang kalau apa namanya di adat-adat kita di Nias kan, itu kan selalu ada apa simbi ya kan. Itu biasanya diberitahu, Bapak Pendeta katanya kan begitu kan. Nah dikasih sama saya, terima kasih. Ini memang milik saya kan. Tapi ada dari sampai setengah gitu, besarnya minta ampun begini di samping saya bilang gini, besar kali kawan bah. Banding dengan saya punya kecil. Tapi ingat, serakah itu punya dia, ini punya saya, jangan kau ganggu. Kecuali kalau dikasihnya ini ya Pak Pendeta dikasih, oh terima kasih, dalam hati saya ini kurang sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Itu artinya nggak serakah. Tapi ada orang punya orang pun disikapnya, dibawanya pulang yang bukan punya dia. Kenapa? Karena nggak pernah makan babi dia 22 tahun. Serakah itu namanya. Anda ingat baik-baik, orang-orang serakah itu bukan kelihatan langsung apa enggak. Di dalam dunia-dunia kita yang kecil-kecil kehidupan sehari-hari itu bisa kelihatan. Coba lihat anak kita saja, anak kita. Terus jujur, anak-anak Anda berapa? 3, 4. Oke, Anda bawa nih kue. Kan sudah jelas jatahnya. Ini amamu bang, ini amamu. Ini dede, amamu dede. Ya kan? Kau udah pas kan? Tapi di antara 4 itu pasti bisa saja ada yang serakah. Yang paling kecil biasa cepet. Mintanya lagi punya orang kan. Datang mamanya, kasih adikmu itu. Ini kan punya aku. Kasih. Kita pakai ayat lagi, lebih baik memberi daripada menerima. Itu sebenarnya nggak ngajar itu bodoh. Kita buat anak kita itu bodoh sebenarnya itu. Kasih, abangnya kasih. Nah, minta lagi abang, yang nomor 2 lagi kan. Datang kita lagi bilang apa? Kasih nogu. Kakak yang baik itu mengasihi adik. Maaf ya, ibu bapak yang ngajarin gitu bodoh Anda. Itu ngajarin anak Anda nggak berasa komit pada apa yang dia sudah diberi. Jangan dibilang dia apa karena ini adik dikasih sama abang, dikasih lagi sama dia. Apa akibatnya? Besok mencret lah dia. Itulah akibatnya serakah itu. Harusnya dibilang nggak bisa. Punyamu, habis punyamu, habiskan. Itu memang jatahmu. Ini jatah abang. Supaya dia belajar ngerti bahwa nggak bisa serakah di kemudian hari. Tapi diam-diam, jangan di hadapan dia. Kita tarik abangnya ketemu, bang. Kayaknya kamu kan mau belajar memberi. Di situ kita bilang, ya udahlah kasih aja sama adik. Bilang sama dia, ini dek Tuhan memberkatimu, bilang aja. Jadi kasih. Jangan di hadapan gitu, kasih. Oh besar kepala ini yang paling kecil ini. Itu serakah saudara-saudara. Apalagi kalau di kantor. Sudah ada itu nilai-nilainya kan. Ada proyek, ada untung dibagi ke sana, di sini. Datang pula kabaknya lah tape di atas. Enggak dikasih sama anak bawahannya. Dia makan semuanya. Aduh, saudara-saudara yang begitu-begitu, Anda pikir Anda tidak dapat akibatnya. Ayat ini menunjukkan kau sama dengan penyembahan berhala. Berarti kalau sama dengan penyembahan berhala, itu berarti Anda akan dapat akibatnya. Kutuknya Anda dapat. Halo, siapa di sini? Apalagi nih percabulan, pornografi. Aduh, ampun aku sekarang lihatnya. Di sekolah-sekolah, aduh ampun. Disidak HP anak-anak pelajar, ngeri. Sama kawannya itu ada grupnya itu tukar-tukaran porno, tukar-tukaran film porno itu. Apa yang di-download yang dapat kasihnya ke sana, yang sana downloadnya ke sini lagi. Itu sudah ditemukan. Saya betul-betul bilang, gimana kami ini Tuhan? Gimana kami di kota ini? Ternyata ada lebih mengerikan lagi. Apa itu? Orang tua juga. Astagfirullah. Bapak-bapak juga. Ibu-ibu juga. Jangan bilang sekarang bapak-bapak jahat. Enggak Ada banyak sekarang ibu-ibu yang lebih jahat lagi. Dan ingat
saya ingatkan kita semuanya, itu penyembahan berhala yang kalau tidak dimatikan akan dapat akibatnya. Lalu ayat yang ketujuh, lihat ayatnya. Perhatikan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal yang itu. Ayat 7-nya bilang dahulu kau memang begitu. Ya kan? Betul. Kau hidup di dalamnya. Itu dulu. Tapi sekarang itu gak boleh ada. Buanglah semuanya ini. Ada tambahan yang lain. Kata buanglah semuanya ini. Geram, marah, jahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata, ini buat saya, buanglah semuanya ini. Nah ini bedakan dengan yang tadi, matikanlah. Ini sekarang buanglah, ngerti kira-kira maksudnya ya? Berarti kalau matikanlah, ini fatal akibatnya. Makanya jangan ada. Tapi buanglah, inilah dalam hidup sehari-hari kadang-kadang muncul geram kita, kadang-kadang tanpa sadar kita kata-kata kotor, buang, tidak boleh lagi ada. Begitu muncul itu Anda harus tahu, buanglah itu. Marah Anda, jangan Anda marah gitu. Ada orang ya, maaf ya saudara, ada orang marah itu kalau menurut saya udah kesetanan. Ada yang tanya saya, Pak berarti gak boleh marah? Boleh. Kalau anakmu salah, marah. Kalau anakmu jalannya gak benar, marah. Jangan tidak marah. Loh, kalau suamimu diganggu perempuan lain, marah gak ibu? Marah. Jangan bilang, lesalania. Mengasihi. Bodoh-bodoh itu. Marah. Tetapi apa yang dimaksud dengan buanglah marah itu? Itu memang berbicara dari hati ini. Ini sudah dirancang ini. Udah dirancang. Di dalam hati ini sudah dirancang. Bagaimana caranya sampai geram juga. Bagaimana caranya membalaslah. Amarah Anda itu harusnya selesai pada waktu matahari terbenam kata Alkitab. Tapi dibawa terus, besok lagi terus. Dibawa lagi terus. Sampai ada yang suami-suami marah. Ini sebagai contoh nih, saya suka lihat nih. Orang yang suka pornografi, ya, itu amarahnya pasti seringkali tidak terkontrol. Saya jamin itu. Orang yang pornografi, amarahnya itu tidak terkontrol, gitu. Marah dia. Apalagi kalau diusik tentang kepribadiannya apa, wah ngamuk gitu. Dan tidak sedikit saya menemukan ada laki-laki suami dipukulinya istrinya, ditamparinya di situ. Itu selalu gara-gara itu bisa jadi. Saudara, dimatikan, jangan. Saya tidak tahu lagi memang sekarang dunia ini, saya pun kadang-kadang bingung. Saya lihat Facebook, namanya kita mau lihat, ada konten orang, ada yang namanya berita, ada info telah meninggal dunia. Waduh, kita pun baru tahu. Maka kita tulis turut berduka cita ya bang atau kak, kan bagus sebenarnya. Tapi entah kenapa kadang-kadang adalah iklan yang gila-gilaan di situ. Yang menurut kita bingung, kenapa lah iklan ini masuk. Dia mau jual mobil. Jual mobilnya jual. Tapi iklannya di situ ada wanita yang aneh-aneh jual mobil. Sampai-sampai perhatian orang bukan ke mobil, sebab perempuan itu. Itu kan gila ini. Ya itulah kondisinya. Makanya kita harus belajar saudara-saudara mematikan. Ini sebuah tantangan besar bagi kita semua. Yusuf seorang pemimpin yang hebat, yang saya sampai hari ini sangat kagum. Nggak tahu nih buku tentang Yusuf itu belum sampai di sini, padahal sudah dicetak. Yang saya tulis tentang Yusuf belum sampai hari ini belum. Nggak tahu, saya udah WA kemarin nggak dijawab juga.
Udah 2 bulan, jalan 2 bulan, masa nggak selesai? Saudara-saudaraku, kalau belajar dari Yusuf, itu kalau menurut saya, Yusuf adalah pemimpin yang sempurna di mata saya ini. Dia memang anak manja, oke, di awalnya, tapi kemudian dia mampu bertahan hidup di perantauan di negeri orang sebagai budak. Dia mampu menang dari sakit hatinya, kebenciannya, dari saudaranya, dari Potifar, istri Potifar. Dan dia mampu mengatur semua dengan baik. Di budak-budak dia atur, kepala Potifar, kepala istana Firaun juga Potifar kasih semua, ngatur semuanya di dalam. Ada kuda-kuda dia harus atur, ada rumah, ada semua dia atur. Dan semuanya berhasil. Itu hebat sekali itu pemimpin. Dan selanjutnya menang di atas godaan. Itu juga luar biasa. Dan yang terakhir yang membuat saya kagum adalah ketika dia menikah, istrinya sampai mati dia hanya 1. Kalau di perjanjian lama, raja-raja yang punya kekuasaan rata-rata itu berpoligami. Yusuf sampai matinya istri cuma 1, dengan 2 anaknya Efraim dan Manasye. Dia nggak ada tambah istri, nggak berpoligami. Wah, itu saya dari situlah makanya saya kaji tentang dia. Bertahun-tahun saya bertanya dan saya merenungkan sampai akhirnya pada akhirnya saya coba tulis buku itu. Kurang lebih 210 halaman. Dan saya dapati hebatnya Yusuf adalah salah satunya, dia sudah mematikan dalam kitab Kolose 3 ayat 5 ini. Dia matikan itu. Luar biasa. Saudara-saudaraku, pelajaran berharga. Anda tidak akan bisa, Anda dan saya tidak akan bisa berbuah banyak kalau yang ini tidak dimatikan. Buset, omong kosong. Anda bisa berbuah banyak. Omong kosong, percayalah. Anda dan saya hanya bisa berbuah banyak ketika Anda sudah mati terhadap yang ini. Mati untuk diri sendiri. Mati untuk ego. Mati itu kan terhadap dosa tadi yang ditanggung oleh Yesus. Semuanya. Begitu kita mati terhadap itu, saudara-saudara, maka kita akan mulai tumbuh. Sama seperti biji gandum. Kembali ke kitab Yohanes 12 tadi. Tumbuh. Dan waktu tumbuh, lama-lama dia akan berbuah. Dan yang Alkitab katakan di sini, ayat 24 dalam kitab Yohanes 12 tadi, buahnya banyak. Amin, saudara-saudara. Dan Yesus memberikan lagi, lanjut ayat 25 bilang, sebuah pengertian yang lebih dalam tentang mati itu apa? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi bicara mati itu bicara nyawa. Anda harusnya bisa mempertahankan nyawa Anda, ya kan? Mencintai nyawa Anda bisa. Nyawa itu segala sesuatu yang paling berharga kan nyawa. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Kalau Anda mencintai uang Anda akan kehilangan uang Anda. Kalau Anda mencintainya itu terdalam semua dunia ini, Anda akan kehilangan. Ada kadang-kadang bilang, Pak, apa nggak perlu mencintai istri, Pak? Atau nggak perlu mencintai suami? Dengarkan saya, orang tua, ibu bapak, kau memang mencintai pasanganmu, tapi jauh lebih lagi di atas itu, nomor satunya adalah Tuhan. Mengapa? Karena banyak yang saya temukan, begitu pasangannya meninggal, dia seperti kehilangan arah. Lupa dia Tuhan itu besar. Itu artinya jadi pasangannya itu yang disebut dengan berhala. Itulah menjadi berhalanya. Bisa nggak dengan anak? Sama. Ada yang sudah menjadikan berhala anaknya, terlalu mencintai kali anaknya. Begitu anaknya pergi ke seberang, nangis berminggu-minggu. Lalu mulai memikirkan, makan apalah anakku di sana? Makan. Bodoh-bodoh. Dia sedang berproses hidup di sana. Ya sudah, doakan supaya dia bisa berhasil. Amin, saudaraku.
menolongku. Terlalu sekali proteknya itu. Seolah-olah dialah penyelamat anaknya. Salah saudara. Tuhan penyelamat anak saudara. Dan kalau itu ada pada saudara, terlalu begitu, itulah yang membuat Anda akan kehilangan. Nanti perih rasanya begitu tidak ada di samping kita. Sedihnya bisa berbulan-bulan sampai ada bertahun. Saya punya paman di kampung, meninggal istrinya. Apa katanya sama anak-anaknya? Nggak ada lagi gunanya hidupku ini. Sudah mati mama kalian, bapak kalian itu. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Nggak sampai 3 minggu meninggal. Mengapa begitu? Karena merasa bahwa itulah sesuatunya, di luar itu dia nggak bisa lagi hidup. Ada orang yang seperti itu. Stop. Kau harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Amin saudara-saudara. Supaya kau berbuah banyak. Kalau itu masih ada, susah kau berbuah banyak. Dan yang menarik, maksud daripada Filipus Andreas tadi, kalau kita baca ayat yang terakhir ini, maka semakin mengerti kita. Ayat 26, barang siapa melayani aku. Saudara-saudara, melayani Tuhan. Jadi maksudnya ini dengan mematikan semuanya. Yang tadi Kolose 3 ayat yang 5. Dan kemudian kita tahu bahwa kita mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Mencintai Tuhan lebih daripada nyawa kita sendiri. Kita menyerahkan nyawa kita pada Tuhan. Menyerahkan apa yang kita kasih pada Tuhan. Itu berarti kita akan mampu melayani Tuhan dengan luar biasa. Selama engkau masih memegang itu, engkau masih takut sekali dengan kehilangan itu, engkau belum mati terhadap dosa-dosa tadi, sulit kita akan berbuah banyak. Berbuah banyak di sini dengan arti engkau melayani Tuhanmu. Melayani Tuhan maka artinya apa? Orang Yunani tadi yang datang menemui Yesus. Yesus sebenarnya sedang berkata, bukan aku yang melayani mereka harusnya. Bukan aku yang harus bertemu mereka. Kaulah yang melayani aku. Dengan cara kau layani orang itu. Orang Yunani itu datang dan bertemu aku. Kau tugasmu, kau harus melayani mereka. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku ada, di situ pun kau harus ada. Adakah orang di Yunani sana, adakah aku di sana? Murid-muridnya pasti bilang, ada guru. Kau pun harus di sana melayani. Itu maksudnya berbuah banyak. Gak ada berbuah banyak duduk, makan rokok, bikin bulat-bulat. Aku ajari mau bulatnya supaya lebih besar. Itu knalpot mobil saya, bulat besarnya lagi. Ngerti? Gak ada ceritanya orang duduk terus Anda berbuah banyak. Memang harus melayani Tuhan Anda bisa berbuah banyak. Jangan ada yang bilang lagi, iya Pak, tapi suami saya bagaimana Pak, istri saya bagaimana? Loh, Anda mau berbuah banyak apa? Cintai Tuhan luar biasa. Doakan istri Anda, pasangan Anda, suami Anda. Jangan Anda tidak bisa melayani Tuhan gara-gara semua itu. Jangan merasa bahwa nggak layak. Ada yang bilang, aduh Pak, bukan tugas saya itu, tugas pengurus gereja itu. Tugas saya ya karunia saya ini Pak ya. Kalau yang lain karunianya maaf, menasehati, melayani, memberi. Karunia saya Pak menikmati. Bodoh-bodoh, mana ada karunia menikmati. Anda selalu berpikir bahwa saya tidak layak, saya belum mampu. Dengarkan saya. Nggak ada ceritanya tidak layak. Bukankah dosamu sudah ditebus, sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib? Halo? Saya ulangi, bukankah dosamu sudah diselesaikan Tuhan tersalib? Dan kau sudah mati terhadap dosa itu?
Apanya yang tidak layak? Jangan berpikir bahwa apa yang kau pegang hari ini seolah-olah semuanya itu hasil kerja kerasmu. Seolah-olah semuanya itu adalah perbuatan saya. Saya ini ditolong Tuhan memang. Anda akui memang. Lalu Anda bilang saya kerjakan semuanya ini. Usaha kerja keras saya bertahun-tahun. Oke, baik. Lalu bagaimana? Ya harus saya jaga semua ini. Terus kok gak berbuah banyak lagi setelah itu? Hah? Daganganmu saja yang berbanyak begitu? Buahnya gak ada? Come on. Tuhan minta Anda berbuah banyak. Dan yang luar biasa ayat 26 ini. Ini ayat yang dari dulu seringkali dikasih tahu Tuhan pada saya. Kalau saya udah mulai stres, ayat ini gak akan pernah aku lupa. Ayat ini bilang apa? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tahukah Anda kenapa saya tidak undur dari pelayanan? Salah satu ayat ini. Saya dulu bilang sama Tuhan, Tuhan, apa bagianku? Aku sungguh-sungguh dalam kau melayani. Apa bagianku? Kutinggalkan rumah, kutinggalkan medan sana, kutinggalkan semuanya. Apalah bagianku? Susah di sini Tuhan. Gak ada yang ku tahu, gak ada yang ku kenal. Berat. Mau lari aja aku Tuhan. Udahlah Tuhan, selesailah ini semua. Tapi ayat ini berkumandang terus bahwa melayani Tuhan bukan kau cari bukan kau cari berkat senang uangnya. Tapi melayani Tuhan kau harus sadar bahwa Bapa menghormatimu. Dulu saya berpikir bahwa kita menghormati Bapa itu yes. Kita menghormati Yesus itu ya. Kita datang dan kita angkat tangan sanjung yes. Betul. Tapi ayat ini bilang Tuhan itu bukan Tuhan yang gila-gila hormat saja, tapi dia menghargai juga kita. Pada waktu ayat 26 ini saya renungkan lama. Mana buktinya? Saya pikir buktinya Tuhan tunjukkan saya ayat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mari kita lihat. Ketika meninggalnya Stefanus, Kisah Para Rasul 6, dia adalah seorang diaken yang takut Tuhan, yang sangat setia, imannya luar biasa. Dan kita langsung saja pada pasal 6 itu, kalau Anda baca ayat 8 sampai seterusnya, dan kemudian Anda bisa baca pasal 7 pembelaan Stefanus, dan ayat yang ke-54, ya, Stefanus pun dibunuh. Saya baca ayat 54 sampai selanjutnya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Mengapa marah? Karena Stefanus berbicara dengan tegas dalam pembelaannya. Nanti kasih Anda lihat. Dia bilang, kamu hai ular beludak, kau. Dia tantang. Dia marah sekali dengan kondisi itu. Nabi-nabi kau bunuh katanya. Dia marah sekali. Makanya hati mereka panas. Lalu mereka kertakkan gigi. Ayat 55. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik. Dan Yesus, perhatikan baik-baik. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini pewahyuan yang luar biasa, saudara. Nggak bisa saudara-saudara bisa tangkap dan coba-coba pakai pikiran gitu. Nggak bisa, karena Allah itu roh adanya. Tapi Stefanus diberikan Tuhan sebuah pewahyuan yang sungguh dahsyat. Dia bisa melihat bagaimana kemuliaan Allah, dan dia bisa melihat bagaimana tahta Allah itu. Dan dia berkata, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Anak manusia itu bicara berdiri.
Maka saat itu saya punya imajinasi, saya mengerti. Kata berdiri itu saya ambil bagi kita hari ini. Seandainya orang penting datang ke gereja ini, saudara-saudara, orang yang kita hargai dan hormati, pejabatkah itu atau siapa? Maka ketika dia datang, dia menyapa shalom, maka kita bisa berdiri, betul? Kenapa berdiri? Jawab saya, kenapa berdiri? Karena menghormatinya kita berdiri. Iya Pak, kadang kita salam lagi. Kita berdiri. Saya kalau datang tamu apa semua, saya harus berdiri. Kenapa? Saya menghormatinya. Dengar baik-baik. Kalau kita nanti mati karena kita melayani Tuhan dengan sungguh, Dia berdiri menjemput dan memakai kita berkata, mari anakku, tugasmu sudah selesai. Itulah yang namanya penghormatan dari Tuhan. Dihormati Bapa. Saudara-saudara, Anda hari ini saya berkata, Anda harus berbuah banyak. Kita tidak bisa lagi hanya duduk manis dengan tenang tanpa berpikir lagi saya harus melayani siapa. Saya harus menjangkau, memenangkan siapa. Anda harus mulai melakukan itu. Tidak bisa lagi duduk tenang lalu Anda mulai main handphone dan Anda lihat saja terus Facebook, TikTok. Apalagi sekarang lagi bikin konten apa? FB Pro. Lagi nungging-nungging pun di situ FB Pro. Pokoknya ada canla dolar. Aduh. Kenapa enggak kau coba kau bikin dulu yang lain sedikit. Waktu kau bicara Injil masuk. Waktu kau ngomong Injil pesannya masuk. Saudara-saudara, saya tidak melarang Anda FB Pro. Karena aku pun kepingin juga. Anda ngerti maksudnya? Tapi bukan berarti lakukan yang aneh-aneh. Ada yang bilang FB Pro itu Pak, makin gila yang kita lakukan, makin terkenal. Makin banyak yang nonton, makin gila. Maksudnya tanda kutip ini makin gila itu gimana coba? Masih di dalam koridor firman atau sudah di luar? Pasti sudah di luar kan? Ya makin gila. Kalau masih biasa-biasa kontennya Pak, nggak akan banyak yang nonton, kurang cuannya Pak. Aduh, ku bilang Tuhan, ada saja. Ya saudara-saudara, marilah kita mulai berpikir hari ini. Apakah saya ingin berbuah banyak atau tidak? Anda bisa buka sel grup di rumah Anda. Tidak perlu ada panggilan apa. Kumpulkan orang-orang sekitar. Bikin kebaktian kecil. Anda sedang berbuah banyak. Anda bisa ajak yang lain. Mungkin di satu tempat ada saudara Anda. Mungkin jauh dari Anda memang tempatnya. Tapi ada teman kita yang dekat dengan situ. Beritahu. Di situ bikin kebaktian kecil. Sekarang orang butuh hal-hal yang seperti itu. Percayalah, karena dunia ini sedang kacau. Udah susah ini, sedang susah semua. Apa yang perlu jawabannya? Jawabannya adalah Yesus yang sanggup menolong mereka. Hanya itu. Dunia sekarang begitu pusing semua. Itu sebabnya pada hari ini, ajaklah saudara-saudara semua hari ini. Siapapun teman-teman Anda ada di sekeliling Anda, ada bersama dengan Anda. Ingatlah, bisa jadi mereka adalah orang-orang Yunani yang belum mengerti tentang Kristus, yang jauh dari Tuhan. Tapi perlu apa? Perlu untuk kita ajak, perlu kita kenalkan tentang Yesus. Demikianlah kebenaran pada saat ini buat kita semua. Besar harapan saya, Anda tidak hanya mendengarkan saja, tidak hanya sekedar mendengar, tapi Anda melakukannya. Karena memang kita akan dipakai Tuhan menjadi pelayan-pelayannya di akhir zaman ini. Amin saudara-saudara. Ya, saudara saya akan dipakainya, percayalah. Yang penting Anda berikan hati saudara. Anda berkata pada Tuhan, ini aku, siapkan aku Tuhan. Aku pasti Tuhan, aku pasti. Lakukan semampu Anda. Kerjakan dengan baik. Apa yang Anda pegang hari ini, apa yang Anda miliki, lakukan dengan baik. Tapi lebih daripada itu,
bukan dicintai semua apa yang kita pegang. Yang kita lebih mencintai adalah Tuhan. Dan layanilah Tuhan kita. Sehingga satu hari kelak saatnya tiba, Tuhan akan berkata, mari anakku, tugasmu sudah selesai. Dan itulah yang disebut Bapa menghormati setiap kita yang melayani Dia. Beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.